Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran web programming 1 ya, pertemuan 2 di mana pertemuan 1 kita udah perkenalan dengan saya, perkenalan dengan HTML, PHP ya dan lain-lain. Nah, dan juga di pertemuan 1 kalian udah membuat kelompok ya, di mana kelompok itu untuk membuat project yang nantinya akan dipresentasikan di akhir semester ya. Nah, untuk pertemuan 2 ini ya, kita akan membahas tentang HTML lebih dalam ya. Dimana HTML itu adalah bahasa open source ya, dimana semua orang bisa mengembangkannya ya, bisa dikembangkan oleh negara manapun ya, dan juga dikembangkan bersama-sama secara global ya. Nah, untuk struktur dasar HTML ya, yaitu ada HTML, tag HTML ya, terus ditutupnya di akhir ya, terus ada head ya. Head ini di dalam heading ini ada title ya, ini untuk judul web nanti ya kalian ya, title judul halaman web ya. Terus ada body. Nah, body ini untuk isian web kalian ya, nanti isinya seperti apa gitu ya. Nah, ini sama aja seperti yang atas ya, seperti yang ini, tapi bedanya kalau misalkan yang ini mah itu ada isian dalam bodinya, yaitu perintah eh, buat di antara body, perintahnya yaitu di antara body, yaitu isinya itu adalah halo apa kabar ya. Nah, BR ini untuk garis baru ya, jadi untuk garis ke bawah yang untuk si BR itu ya, BR, tag BR ya. Nah, kemarin ya saya udah memberitahu ya, udah ngasih tahu ke kalian kalau misalkan untuk menyimpan project kalian ya, file kalian, nah simpannya yaitu kalian cari di partisi C ya. Kalau misalkan kalian udah menginstal instalasi exam pp ya, kalau misalkan belum install berarti nggak ada, nanti nggak ketemu meskipun dicari juga ya. Kalau misalkan udah diinstal exam pp nya berarti nanti ada ya. Ke partisi C ya, terus cari folder exam ya. Nah, di dalam folder exam itu ada folder htdocs ya. Nah, nanti kalian menyimpan setiap file-file itu ada di dalam folder htdocs gitu ya. Nah, untuk mengakses ya project kalian ya, atau misalkan yang kalian udah buat ya, nanti di web browser di URL-nya klik aja localhost garis miring terus nama foldernya apa, atau misalkan nama filenya apa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi kan kita disimpannya misalkan ya, di contoh ini disimpannya yaitu di folder modul web 1 ya. Nama filenya yaitu contoh 1 ya. Ketika di enter ini, ditulis ini, tampilnya ada ini. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik gitu ya. Nah, ini ada contoh dari teks ya. Kalian bisa baca aja ya. Nah, contoh-contoh dari teks HTML ya. Nah, nanti kedepannya kita akan belajar tentang CSS dan juga JavaScript ya. Oke. Nah, ini ada contoh 2 ya, dimana contoh 2 itu kita belajar tentang warna ya, background warna dan juga teks warna ya. Nah, ini saya udah buat ya, yang namanya apa, contoh 02. Nah, contoh 02. Nah, kalian juga harus nyobanya ya di komputer masing-masing, di laptop masing-masing. Kalian ketik HTML ya. Nah, HTML ini harus ditutup dengan HTML lagi ya. Nah, terus kita buat heading. Ya, di dalam heading ini ada title. Nah, titelnya yaitu adalah contoh 02 ya. Nah, terus di dalam body ya, dalam body ini ya kita menggunakan fungsi background color ya. Nanti si web kita ada warnanya gitu ya, dan juga teksnya ya. Nah, selanjutnya di dalam body ini, nah ini kata-kata yang kita perintahkan ya. Contohnya pakai teks paragraf ya. Ini adalah contoh penggunaan formatting teks dalam HTML ya. BR ini ya untuk garis baru gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh lagi buat color ya, buat fonts ya, penggunaan fonts ya. Nah, ini juga termasuk contoh penggunaan formatting text gitu ya.
Nah, ini ada H1 ya. H1 itu buat judul ya. Kalau misalkan H1 lebih besar ya ke H2, H3 itu ke sana makin kecil gitu ya. Nah, ada merque ya. Nah, merque ini buat teks berjalan gitu ya. Terus ditutup lagi dengan body gitu ya. Nah, cara menyimpannya gimana gitu ya. Kan file ya, terus ke save as atau misalkan save kalau misalkan yang udah ada di save as ya. Nah, ini ke C, partisi C ya. Terus ke folder exampp, terus folder htdocs ya. Nah, kalian di sini mau bikin folder baru, boleh silahkan. Mau di sini ditulis di sini aja disimpannya, boleh silahkan. Biar rapi ya. Di kalian bikin folder baru aja ya. Kalau misalkan saya foldernya itu namanya ganjil 2020. Nah, nama filenya yaitu contoh 02.html. Kita disimpan aja. Oke. Ya, udah tersimpan ya. Nah, untuk ngeceknya kalian harus mengaktifkan dulu yaitu XMPP-nya ya. Kalau misalkan kalian belum diaktifin XMPP-nya nanti kita gak bisa ngakses gitu ya. Nah, ini misalkan yang udah ada ya. Kita keluarkan aja. Biar dari baru localhost ya. Terus nama itunya apa? Tadi kan ganjil ya. Ganjil nama foldernya. Ganjil 2020. Ya. Terus nama filenya adalah contoh 02.html. Nah, ini adalah hasil dari codingan ya, codingan yang tadi yang contoh 02 gitu ya. Nah, ini ada teks berjalan menggunakan teks atau menggunakan function merque gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan coba membuat tabel nih ya. Membuat tabel, kita kan sering ya membuat tabel di dalam Excel ya. Misalkan gimana caranya bikin tabel di website gitu ya. Nah, ini codingnya. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin sebuah tabel, berarti kalian harus mengetik ya text table ya, text table, bordernya 1 biar kelihatan garisnya. Nah, background colornya itu adalah warnanya pink ya. Kalau misalkan kalian mau merah silakan ya. Terus ditutup lagi ya, tabel itu ditutup dengan tabel lagi gitu ya. Nah, ini ada yang namanya tr. Nah, tr itu buat tabel row ya. Jadi buat nanti judul-judulnya apa gitu ya. Itu kan judulnya itu nanti buat judulnya ini buat yang th ya. Ini tabel row 1 baris ya, 2 baris ya, 3 baris ya, 4 baris ya. Nah, ini dalam baris-baris ini ada data-datanya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan tabel data gitu kan ya. Buat isiannya, kolomnya gitu kan ya. Oke. Kita disimpan aja ya, simpannya kayak tadi ya, yang seperti dicontohkan. Nah, kita cek hasilnya seperti apa. Contoh 03. Nah, ini kan tadi ada 4 baris ya. 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan 4 baris gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kalian tulis aja ya, yang tadi kan masih kosong. Nah, kalian isi aja NIM-nya berapa, namanya apa, alamatnya di mana gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan penggunaan sel padding ya dan sel spacing gitu ya. Nah, ini codingannya.
tabel sel. Ya, tabel sel ini belajar atribut sel padding dan sel spacing gitu ya dalam tabel gitu ya. Nah, ini kan ada contoh ya. Spasinya 0, terus ini 0. Ini spasinya 3, sel spasinya 3, sel paddingnya 5 gitu kan. Jadi tabelnya ada dua tuh, table. Berarti di dalam table gitu ya. Ada function table 2 gitu ya. Nah, kita cek gitu ya. Biar kita tahu hasilnya seperti apa perbedaannya. Namanya kan tabel sel ya. Nah, gitu kan, jadi ada jarak gitu kan ya. Ada spasi gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penggunaan closespan dan juga rowspan ya, untuk penggabungan sebuah kolom atau juga penggabungan sebuah baris gitu ya. Nah, ini contoh langsung penggabungan kolom dan juga ini penggabungan baris gitu ya. Tabel span ya. Nah, ini kita bikin satu tabel ya. Nah, dimana di sini ada tr seperti biasa ya. Nanti kalau misalkan mau digabungkan berarti cukup aja kalian misalkan yang digabungkannya 2 ya, berarti di sini 2 terus dihilangkan 1 gitu ya. Oke, yang ini sama seperti yang lain kan, sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nanti kalian bisa analisa sendiri ya. Nah, hasilnya seperti ini kan. Ini adalah penggabungan dari baris ya. Nah, ini penggabungan dari kolom gitu ya. Dua baris ini digabungkan dan ini dua kolom ini digabungkan gitu ya. Kalian nanti analisa sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu adalah latihan ya. Sama ini juga latihan tabel ya. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, ini warna-warnanya bebas aja ya. Yang penting nanti tiap kolomnya ya warnanya beda-beda ya. Produknya tergantung kalian ya. Mau produk baju, tas dan lain-lain bebas. Nah, di sini ada inputan gambar ya. Inputan gambar ini nanti masukkan gambarnya ke htdoc ya. Dan namanya harus sama gitu ya. Ini sebagai latihan tugas kalian ya. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.